Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melihat seseorang yang dalam hidupnya selalu menggunakan kata-kata negatif untuk menggambarkan dirinya. Seperti bodoh, jelek, tidak bisa, atau seseorang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri, meremehkan dirinya sendiri, bahkan tidak percaya saat orang lain memuji mereka. Nah, jangan-jangan mereka punya self-esteem yang rendah nih. Jadi, apa sih self-esteem itu? Jadi, self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Self-esteem mencakup seberapa besar seseorang menilai, menghargai, dan menyukai dirinya sendiri. Self-esteem yang sehat sangat penting karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti motivasi, kepercayaan diri, hubungan dengan lingkungan sekitar, kesehatan mental, hingga kualitas hidup. Self-esteem dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, pola asuh masa kecil, lingkungan sekitar, dan lainnya. Nah, bagaimana sih pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi self-esteem seseorang? Pengalaman negatif seperti kekerasan, pelecehan, kegagalan, pengabaian, itu akan membuat self-esteem seseorang menurun. Dan pengalaman positif seperti kesuksesan, penerimaan, itu akan meningkatkan self-esteem seseorang. Contohnya, seseorang yang sering mengalami kegagalan akan mulai merasa bahwa dirinya tidak mampu, dirinya bodoh, dan sebaliknya, orang yang selalu mengalami kesuksesan dalam hidupnya akan mulai percaya diri, dirinya akan mulai merasa bahwa dirinya mampu, dirinya bisa. Lingkungan sekitar juga turut andil dalam memengaruhi self-esteem seseorang. Contohnya, seseorang yang mengalami pengabaian sosial, dirinya akan mulai merasa bahwa dirinya tidak berharga, dirinya tidak berguna, bodoh, jelek, dan pikiran negatif lainnya. Sebaliknya, seseorang yang diterima di lingkungan sosial, mengalami penerimaan, dirinya akan mulai merasa bahwa dirinya berharga, dirinya dicintai, dirinya dihargai. Selanjutnya adalah pola asuh. Pola asuh juga memengaruhi self-esteem seseorang. Seseorang yang tumbuh dengan pola asuh yang positif akan memiliki self-esteem yang lebih tinggi daripada seseorang yang tumbuh dengan pola asuh yang kurang baik seperti otoriter atau permisif. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan self-esteem anak. Keterbatasan yang dimiliki juga akan memengaruhi self-esteem seseorang, baik itu keterbatasan keterampilan maupun keterbatasan fisik. Contohnya, keterbatasan keterampilan. Saat seseorang tidak memiliki keterampilan dalam suatu hal, ia akan merasa bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa. Padahal keterampilan itu bisa kita asah, bisa kita belajar jika kita mau. Selanjutnya adalah keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik seperti memiliki suatu penyakit atau keterbatasan fisik seperti tinggi badan, warna kulit, rambut, itu dapat menurunkan self-esteem seseorang. Selain itu, self-esteem yang rendah juga dapat disebabkan oleh social comparison, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Hal itu akan menurunkan kepercayaan diri kita karena kita akan cenderung lebih fokus pada kelemahan kita daripada kelebihan kita. Self-esteem yang rendah memiliki sejumlah dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, self-esteem yang rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti gangguan kegelisahan. Hal ini dapat membuat seseorang tersebut beresiko mengalami depresi atau stres. Yang kedua, self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena kepercayaan diri yang rendah akan mempersulit seseorang dalam membangun hubungan yang sehat dan mendukung. Yang ketiga, membuat seseorang sulit menerima kritikan atau penolakan. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki self-esteem rendah cenderung lebih sensitif, di mana seseorang dengan self-esteem tinggi, ia dapat membalikan umpan balik negatif, sedangkan seseorang dengan self-esteem yang rendah akan menanggapi dengan lebih pribadi. Yang keempat, membuat seseorang menjadi mudah menyerah. Seseorang dengan self-esteem yang rendah cenderung tidak meyakini dirinya sendiri, meragukan dirinya sendiri, dan hal itu dapat membuat dirinya berpikir bahwa percuma, bahwa sia-sia dia berjuang karena dia tidak akan bisa, bahwa dia tidak mampu, dan hal itu akan membuat dirinya menyerah lebih cepat daripada orang-orang yang self-esteem lebih tinggi. Yang kelima, hilang kesempatan. Contohnya, saat ketua kelas yang menawarkan anggota kelasnya untuk mengikuti sebuah lomba.
Dan seseorang dengan self-esteem rendah bisa saja dia merasa malu, takut, tidak percaya diri, dan mungkin ragu bahwa dirinya bisa, sehingga hal itu mengurungkan niatnya untuk ikut lomba. Dan hal itu bukan hanya menghilangkan kesempatan untuk berhasil, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk memiliki pengalaman. Tapi kalian jangan khawatir, self-esteem dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara kalian mengetahui lebih dulu faktor apa saja yang membuat kalian tidak percaya diri. Setelah itu kalian bisa mencari tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Yang kedua, dengan cara mengenali diri kita sendiri. Dan mengenali diri kita sendiri, mengenali kelebihan, kekurangan kita, mengetahui apa kesukaan kita dapat mengembangkan diri kita. Dengan kita mengetahui kelebihan kita akan lebih fokus terhadap kelebihan kita dan kita bisa meningkatkannya. Dengan kita mengetahui kekurangan kita dapat memperbaiki kekurangan kita itu apa. Kita akan lebih fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan daripada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang ketiga, berhenti melakukan social comparison atau kebiasaan bandingkan diri kita dengan orang lain. Pahamilah bahwa setiap orang itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Pahamilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan syukurilah apa yang kita punya. Jangan melihat ke atas lalu kita down. Lihatlah ke atas untuk dijadikan motivasi. Saat seseorang di atas kita harus menjadikan hal itu motivasi untuk mengejar, untuk bisa sama, untuk bisa setara, bahkan bisa melebihi seseorang tersebut. Jangan lihat ke atas untuk selanjutnya down. Yang keenam, menjalin relasi yang positif. Carilah teman yang bisa menghargai kita. Cut off semua teman-teman toksik, karena itu dapat mempengaruhi self-esteem kita. Seperti teman-teman toksik yang kurang menghargai atau membuat kita merasa buruk, kurang apresiasi, tidak mendukung, atau malah iri melihat keberhasilan kita. Cut off semua teman-teman toksik. Dan carilah teman yang bisa menghargai kita, yang mendukung, yang saling mengingatkan, yang mengajak pada kebaikan. Dan yang terakhir, dengan memiliki mindset yang positif. Dengan memiliki mindset yang positif, kita akan selalu berpikiran positif, kita dapat melihat peluang, kita tidak akan mudah menyerah, dan hal itu akan membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah, tantangan-tantangan, dan hal itu juga akan membuat kita tidak terpengaruh terhadap hal-hal negatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.